eman-eman sebenarnya. Kami sebenarnya sangat menyayangkan, tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan, sudah kita berikan ruang, bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan. Tapi kalau sudah tidak datang ya it's beyond our authority. Lagi-lagi absen. Ciut nyali, Prabowo Gibran ogah datangi dialog publik tentang isu hak asasi manusia Kemenkumham. Takut bobrok dikuliti habis-habisan ya? Ada begitu banyak tim sukses, tidak ada yang bisa datang satupun. Ini malah membuat orang-orang yakin Prabowo ketakutan. Mereka membantah isu itu, tapi kalau diajak diskusi, kebanyakan lari dan sembunyi. Entah takut dibongkar masa lalunya atau dikorek habis-habisan soal isu HAM yang menyangkut Prabowo. Kalau dia ini nggak bisa ngomong, ya itu memang sudah bukan rahasia umum lagi ya Lur. Ya kayaknya banyak di antara kita ini yang sudah paham kalau Mas Gibran ini ora pinter ngomong. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Pada hari Jumat kemarin ada satu acara yang bertajuk Menakar Implementasi dan Proyeksi Hak Asasi Manusia di Pemilu 2024. Acara ini digelar oleh Ditjen Kementerian Hukum dan HAM. Ditjen HAM mengundang semua perwakilan dari 3 capres-cawapres. Tapi kalian sudah bisa menebak, hanya perwakilan dari Ganjar Mahfud, Anies Caimin yang hadir. Perwakilan Ganjar Mahfud yaitu Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis. Sedangkan perwakilan Anies Caimin, Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro. Jadi Zuhad ini memberikan komentar agak menyindir. Ia nggak tahu kenapa yang hadir cuma perwakilan dari 2 paslon. Ia memastikan Anies Caimin adalah pasangan yang memiliki komitmen kuat terhadap isu HAM. Di media sosial ada screenshot. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Mungkin saja benar. Screenshot ini adalah daftar acara diskusi atau debat terbuka yang mengundang 3 capres-cawapres. Dari sekian banyak acara, Prabowo Gibran yang paling banyak tidak hadir, sedangkan 2 paslon lainnya cuma 1 kali tidak hadir. Ibarat kalau anak sekolah banyak bolosnya, gimana mau naik kelas? Ada ujian malah kabur dan bikin banyak alasan. Bahkan baru-baru ini di acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah, alasannya macam-macam lah. Tapi kita semua tahu kok alasan sebenarnya adalah untuk mencegah Gibran menjadi bulan-bulanan publik. Mungkin ini sebab Gibran saat ini sebisa mungkin diproteksi. Kalau bisa sebisa mungkin jangan hadir di acara debat biar tidak bikin malu. Atau minimal hadir di acara offline yang tidak diliput media dan TV. Makanya bisa dimaklumi kenapa Prabowo Gibran sering tidak hadir dalam acara diskusi terbuka. Apalagi kalau topiknya soal HAM, jangan harap mereka mau datang. Karena ini adalah topik killer yang bakal membuat paslon ini, terutama Prabowo bakal jadi bulan-bulanan. Ini isu yang selalu menghantui Prabowo. Isu ini sudah seperti branding kuat dan tidak akan bisa lepas. Seperti bayang-bayang yang akan selalu mengikuti kemanapun Prabowo pergi. Tapi memang agak kontradiksi ya. Adiknya pernah bilang isu pelanggaran HAM sudah dibahas ribuan kali tapi tidak terbukti. Pendukung Prabowo sering bilang isu HAM selalu muncul 5 tahun sekali. Banyak kaset rusak yang diputar setiap kali ada pemilu. Mereka malah mengejek. Apa tidak ada isu lain untuk menyerang Prabowo? Kalau memang tidak ada bukti dan merasa tidak bersalah, kenapa tidak hadir di acara yang membahas tentang HAM? Seharusnya buktikan dong dengan mendatangi acara itu dan berani ditanya. Yang diundang adalah perwakilan. Masa tidak ada satu orang pun yang datang? Ada begitu banyak tim sukses, tidak ada yang bisa datang, satu pun. Ini malah membuat orang makin yakin kalau Prabowo itu ketakutan. Entah takut dibongkar masa lalunya atau dikorek habis-habisan soal isu HAM yang menyangkut Prabowo. Jadi, bagaimana menurut Anda? Selama ini pasangan Prabowo Gibran hanya memakai strategi joget gemoy yang memang viral di kalangan anak muda. Seperti kita ketahui bahwa pasangan itu menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih. Strategi kampanye itu sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan masyarakat terkait berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi pasangan tersebut. Beberapa isu berat seharusnya bisa mereka jelaskan dalam dialog tersebut. Seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran, khususnya dalam proses di Mahkamah Konstitusi kemarin, ataupun kekhawatiran mobilisasi aparatur negara seperti perangkat desa demi pemenangan. Absennya pasangan gemoy ini membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan dibawa dalam momen Pilpres 2024. Kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel kemajuan bangsa dan negara ke depan. Terlalu banyak gimmick politik hanya akan membawa masyarakat untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting.
Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini data Begawan ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran tidak hadir di beberapa debat capres. Ngopo ayo? Alasan meneh. Alasannya dibuat-buat, apa nggak berani datang? Hashtag Prabowo takut debat trending di Twitter. Pengamat, jangan sampai rakyat beli kucing dalam karung. Mana punya nyali, cuma ngandelin gemoy doang. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman tempo.co, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies atau IPS, Nyarwi Ahmad, menilai absennya Prabowo Gibran dalam sejumlah dialog publik bisa jadi sebuah strategi. Pasangan nomor urut 2 itu menjadi pasangan calon paling sering absen di dialog publik, disusul Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Nyarwi mengatakan perlu dilihat dulu data seberapa besar pemilih tertarik pada capres-cawapres yang paling aktif dalam berdebat. Ia berkata pada 26 November, jangan-jangan Prabowo Gibran punya data mayoritas pemilih khususnya pemilih Gen Z, Gen Alpha, dan milenial itu nggak tertarik dengan debat. Nah, jika Prabowo Gibran memandang debat hanya seremonial demokrasi, Nyarwi mengatakan mereka bisa jadi tidak menganggapnya penting. Ia berkata, tidak ada manfaatnya untuk menambah suara atau memperluas basis dukungan, itu menurut mereka. Namun menurut Nyarwi, seni dalam demokrasi itu kan pada akhirnya persuasi. Artinya, pemilih menentukan pilihan berdasarkan persuasi para capres-cawapres. Ia berkata, capres-cawapres lo ya bukan buzzernya atau sekedar timnya, aktor utamanya kan capres-cawapres. Menurut Nyarwi, hendaknya capres-cawapres menyampaikan visi misi dengan betul-betul. Ia berkata, sehingga muncul dulu kan ada istilah kita jangan beli kucing dalam karung. Artinya, pemilih mengetahui persis gagasan itu original muncul dari refleksi capres-cawapres meski dibantu sama timnya. Nyarwi mengatakan para pemilih berhak untuk tidak tertarik dengan debat dan persuasi dalam proses demokrasi. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengadakan dialog para capres pada Sabtu 25 November. Namun ternyata hanya Anies yang datang memberikan paparan. Dalam kegiatan yang membahas isu lingkungan tersebut, Prabowo Ganjar dikatakan tidak hadir karena ada agenda di tempat lain. Tak hanya itu saja, tagar Prabowo Gibran takut debat menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Kamis 23 November. Tagar itu muncul setelah Gibran batal menghadiri acara dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan pasangan tersebut berbagi tugas untuk menghadiri dua acara penting berbeda secara bersamaan. Ia berkata, Prabowo Gibran berbagi tugas. Diberitakan sebelumnya, pasangan capres Prabowo Gibran telah sebanyak 9 kali mangkir alias absen dalam acara diskusi yang diselenggarakan berbagai pihak. Sementara capres lainnya mangkir masing-masing 1 kali saja. Sementara itu, masa kampanye dimulai tanggal 28 November. Namun sejak bulan Agustus lalu, khususnya beberapa universitas mengundang para capres untuk mengisi acara kuliah umum seperti UI, UGM, Unpar adalah sebagian perguruan tinggi yang pernah mengundang para capres, baik sebelum ataupun sesudah ditetapkan pasangan cawapresnya. Ini adalah salah satu langkah blunder untuk pasangan Prabowo Gibran karena akan menjadi sasaran tembak banyak pihak. Dua yang katanya gemo itu akan disebut tidak berani debat, pasangan penakut dan sebutan negatif lainnya. Lagi pula mau sampai kapan sih tidak bisa hadir? Justru harus berani dong memulai dan belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik kan? Apalagi Mas Gibran tidak akan bisa absen terus-terusan. Karena ada 2 kali debat khusus cawapres. Dia bisa saja batal hadir, tapi ini bakal menjadi masalah besar nantinya. Harusnya kalau memang Gibran belum siap atau takut debat, Prabowo yang menyemangati. Tenang saja Gibran, Pak Prabowo sudah ada di sini. Hahaha. Jadi, bagaimana menurut Anda?